Oke, thank you, Jelau Resa. Eh, tuh kan, bener kan? Abis nyanyi, abis memuliakan Tuhan tuh memang biasanya jumlah orangnya bertambah gitu. Jadi kalau bisa kita nyanyi terus nanti sampai malam kita 100 orang. Tapi kita emang mau ngapain sampai 100 orang? Oke, teman-teman, sedikit rules aja dulu. Teman-teman udah sering mendengar lah sebelumnya, cuman refresh aja. Eh, Teman-teman yang apa namanya, yang join nanti ketika sesi dimulai, diharapkan agar di mute ya mic-nya supaya tidak ada feedback atau ada suara-suara yang bisa ya tidak nyaman didengar lah sama teman-teman lainnya. Terus untuk yang join di sini pertama kali join, boleh mengisi absensi yang akan di-share linknya di chatbox. Nah, nggak lama lagi lah, pokoknya nanti akan ada di chatbox. Teman-teman admin mohon dibantu ya. Terus kemudian apalagi ya? Oh, disarankan tidak sambil multitasking ya. Jadi kita bisa fokus, bisa mendengarkan firman yang mau dibawain. Dan ya enjoy lah ya. Semoga Roh Kudus sudah tadi hadirlah di dalam tempat ini, dalam tempat virtual ini. Oke, sekarang kita mau mulai beralih kita. Oke, pembicara singkat aja. Sharon di sini sudah hadir. Sharon ini, halo Sharon. Shalom semuanya. Hai. Nah, singkat aja sebelum Sharon juga memperkenalkan dirinya sendiri. Ini udah ada contekan di sini dari komunitas KTM ya, dari komunitas Tritunggal Maha Kudus ya. Benar. Dan betul ya Sharon ya. Kemudian ya yang muda yang berkarya, Sharon ini masih muda, udah berkarya di mana-mana, luar biasa. Di beberapa sesi di tempat lainnya udah sering berkarya juga. Puji Tuhan malam ini hadir. Sedikit nih kemarin nih sebenarnya ini buka cerita boleh ya? Buka kartu ya. Silakan. Tadinya kita kan panen tahun ini mau mengadakan retret ya. Nah, tadinya kita udah mau kerjasama sama timnya Sharon nih. Cuman ternyata Tuhan punya berkehendak lain. Retretnya ditunda, diundur. Nah, tapi kita tetap ketemu Sharon di sesi ini. Ada alternatif lain lah yang Tuhan mau membawa. Kita beruntung lah kita berada di komunitas panen ini. Kita kedatangan Sharon di sini. Oke, nggak panjang lebar. Nanti Sharon juga akan memperkenalkan dirinya dan langsung lanjut ke sesi ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita mau sambut. Oh iya, nggak jadi deh. Oke, abaikan saya. Oke, kita mau sambut Sharon dengan tepuk tangan virtual. Yeay. Wow, 27 orang, 28 sekarang. Welcome semuanya. Terima kasih banyak sudah di-invite untuk sharing-sharing bareng sama teman-teman di panen OMK Satora ya, Satu Thomas Rasto. Aku pernah ke sana tuh, kapan ya? Lama banget, udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Cuman numpang ikut lomba apa gitu. Yang diadain Satora. Aku lupa lomba apa. Bukan balap karung kan? Bukan deh ya. Kayak dalam rangka ulang tahun gitu ya. Terus aku pergi ke ya di tempat daerah Puri kalau nggak salah. Ya daerah sana ya kira-kira ya. Dan ternyata Tuhan membawa aku kembali lagi bertemu dengan teman-teman di OMK Satora ini di panen khususnya. Dan senang banget, terima kasih juga Pak Aldo, George ya, udah kasih aku kesempatan untuk bisa sharing-sharing. Semoga hari ini teman-teman bisa buka hati bareng-bareng karena apa yang aku lakukan ini cuma berbagi ya, apa yang aku alami, apa yang mungkin Tuhan sudah ajarkan kepada aku terlebih dahulu sehingga mungkin bisa aku bagikan kepada teman-teman. Oke, di malam hari ini, hari Senin, di awal minggu, kita diberi kesempatan untuk belajar satu hal lagi gitu ya. Jadi mari kita kosongkan dulu bejana kita masing-masing. Kita mau belajar bareng-bareng tentang forgive to forget. Iya. Kalau kemarin-kemarin teman-teman udah banyak belajar ya tentang pertumbuhan
apa yang harus dilakukan, kenapa harus bertumbuh, and so on. Hari ini kita mau sharing sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya juga tentang pertumbuhan. Tadi udah diintroduce ya. Aku Sharon, salam kenal. Yang mungkin bingung panggil namanya, aku sebutkan lagi, Sharon. Dari Komunitas Ritual Maha Kudus, Distrik Jakarta. Jadi, aku berkomunitas sekarang di Jakarta. Dulu masuk KTM-nya sebenarnya di Makassar, tapi karena aku sudah merantau sekarang di Jakarta, jadi aku berkomunitas di sini. Dan Tuhan percayakan sebagai Komisi Kepemudaan di KTM. Oke, lanjut. Kalau kemarin teman-teman udah belajar mau bertumbuh, ya kan? Kira-kira kalau ditanya, teman-teman mau bertumbuh dalam hal apa? Boleh deh, di-unmute nggak apa-apa, habis itu di-mute lagi. Spontanitas saja, biar walaupun online kita tetap interaktif. Oke. Nih, Iman. Iman, oke. Iman. Apa lagi? Bertumbuh dalam doa. Doa, good. Apa lagi? Oke. Ayo, perkataan adalah doa loh. Tumbuh dalam kasih. Asik. Semoga amin. Pelayanan. Pelayanan luar biasa. Cinta. Banyak ya, banyak banget ya. Stephen Solid. Nih, ada nggak ya tadi? Family 100. Ada nggak nih? Yang jawab doa tadi ada. Ada yang jawab iman, ya kan? Ada yang jawab cinta, kasih. Dan lain-lain yang kita butuhkan untuk bertahan hidup di dunia. Many things, kalau ditanya nggak ada jawaban yang benar dan salah. Ya kan, karena kita pasti mau kaya akan banyak hal, tapi yang everlasting, ya, yang Tuhan berikan. Dan ini semua adalah hal-hal yang kita pengen capai, ya nggak sih? Kayaknya rasanya bakal sempurna banget ya kalau kita bisa bertumbuh dalam ketujuh hal ini ditambah bonus-bonus lain gitu ya di nomor 8. Tapi aku pernah mendengar satu santa. Teman-teman ada yang tahu nggak santa ini siapa? Ini adalah santa yang sangat muda. Dia adalah seorang karmelit. Dia juga seorang pujangga gereja. Jadi dia diberikan gelar sebagai santa dan doktor pujangga gereja karena pengalaman atau ajaran spiritualitasnya ini bisa diterapkan secara universal. Jadi bukan cuma yang agama Katolik, tetapi yang lain pun bisa menjalankan apa yang dia alami, apa yang diajarkan. Santa yang masih sangat muda, kita semua muda-muda, ya kan? Dia masuk biara pada saat dia usia 15 tahun. Waktu itu dia nggak dibolehin sama Bapak Paus, karena masih sangat muda. Tapi dia bersikeras untuk masuk biara. Iya, spesial issue, benar. 100 buat Valen. Benar, namanya Teresia Issue. Tapi sayangnya dia dipanggil sama Tuhan itu ketika dia usia 24 tahun. Usia yang singkat ya, bahkan Tuhan Yesus berkarya 33 tahun, dia hanya 24 tahun diberikan kesempatan hidup di dunia, tetapi dia bisa memberikan sebuah ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu santa yang menjadi role model aku lah di dalam hidup rohani. Santa Teresia Lisieux once said, panggilanku ialah cinta kasih. Ini adalah rangkuman dari semua yang diajarkan gitu ya. Tentang kasih, kepercayaan, tentang kepasrahan. Dia mengibaratkan bahwa doa-doa, semua karya, semua pelayanan dia itu adalah ibarat bunga mawar yang dia persembahkan untuk seluruh jiwa-jiwa yang ada di dunia.
mereka yang berdosa, mereka yang berjuang untuk mengejar kesempurnaan di dalam kasih gitu ya. Dan dia sangat-sangat sederhana hidupnya, sederhana sekali hidupnya. Tetapi dengan kesederhanaan, rahmat Tuhan begitu besar baginya. Panggilanku ialah cinta kasih. Kalau teman-teman ingat, ada 3 kebajikan teologal kita, ya, ada iman, pengharapan, dan kasih. Namun yang paling besar di antara ketiganya itu ialah kasih. Jadi ketika kita bertumbuh di dalam kasih, ya harapannya ya, ibaratnya ya, iman kita, pengharapan kita, itu juga akan tumbuh. Kalau misalnya nih, ibaratkan tanaman, kira-kira apa saja sih yang menghalanginya bertumbuh? Boleh dijawab lagi. Ini kayak main kuis-kuis ya. Tadi dapat kelinci. Ya, selanjutnya Ayo dapat teman-teman, kira-kira apa saja? Selanjutnya dapat ucapan selamat. Ayo family 100 lagi. coba Ada nggak yang masuk di slide-nya kata-katanya? bela Ayo, sebuah tanaman. apa saja kira-kira yang menghalanginya bertumbuh? Apa? Cahaya nggak ada. Bisa ya? Kita tunggu sih. Cahaya nggak ada. Good. Kekurangan air. Good. Tikus. Apalagi? Biar Ayo panen, kamu bisa. Ada hama, ada Nah, tikus. tikus. Tikusnya herbivora. Ya. Ilalang. Dicabut. Dicabut. Wow, bukan lagi menghalangi bertumbuh, itu mati. Apalagi? Tanahnya nggak subur. Yes. Ilalang tadi ada yang bilang ilalang. Ilalang. Good, ilalang. Keinjak. Maaf. Ya bukan salah tanaman ya, kalau dia keinjak ya kan. Itu tumbuh sih tumbuh, cuma banyak ya. Oke, kita buka. Deng 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 deng. Ini jawabannya siapa tadi? Georgia. Tidak cukup cahaya atau sinar matahari. Ini ibarat kita yang menutup hati. Kita menutup hati akan kasih Allah yang tidak terbatas. Kalau kita tidak cukup sinar matahari, kita tidak cukup merasakan kasih Allah, itu bisa jadi halangan buat kita bertumbuh. Ya. Jadi semua yang nanti halangan-halangan ini coba kita pikirkan kebalikannya, ya. Kalau di sini tulis tidak cukup sinar matahari, maka kita harus cukup sinar matahari supaya kita bisa bertumbuh. Yang kedua, ada angin kencang. Ya. Kalau misalnya tanamannya tadi kalau digambar itu masih cili-cili ya. Angin kencang, apalagi kalau sudah angin badai topan, dia sangat mudah tercabut. Ya. Dia sangat mudah tercabut. Ibaratnya seperti godaan tiap hari untuk tetap setia, ya, kedagingan kita sendiri juga. Banyak hal. Angin kencang belum tentu juga cuma angin, bisa jadi bawa kayu-kayu, bawa apapun gitu angin kencangnya sehingga membuat lebih mudah lagi kita tergoyahkan gitu ya. Ini tadi juga ada yang jawab, deng deng, kurang air. Air itu seperti nafas kehidupan dari si pertumbuhan tanamannya kita, ya kan? Kita ibaratkan ketika kita kurang air itu sama dengan ketika kita kurang memberi waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Air itu sama dengan relasi dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan setiap hari harus kita dampingi dengan kita lakukan ini untuk Tuhan, kita berikan waktu untuk Tuhan, kita persembahkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sama kalau kita lagi relationship, ya, kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Dan air yang mengalir, kasih yang mengalir, itu akan membantu bertumbuh dengan subur.
Ada yang jawab tadi tikus, hama, ya. Betul. Ini juga sama seperti halangan dari luar, ya. Nggak tahu nih ada orang datang gitu ya, ada tikus datang, hama datang, out of nowhere gitu. Sama seperti ketika kita mau bertumbuh, proses bertumbuhnya kita ini tiba-tiba dapatlah apa kata orang, memikirkan apa kata orang. Kalau misalnya gue mau setia, gue mau tekun, ntar gue dicap suci, and so on. Sehingga kita takut untuk bertumbuh. Sehingga kita lari dari prosesnya kita. Dan yang terakhir adalah hal yang paling penting, yang juga tidak terlupakan ketika kita mau bertumbuh. Duri atau semak belukar kadang-kadang itu tidak secara sadar tumbuh, ya kan, di sekeliling kita. Dan ia seperti luka-luka atau sakit hati yang akhirnya menghimpit kita dan sulit untuk bertumbuh. Bertumbuh bisa, tapi sulit. Teman-teman, forgiveness atau pengampunan is the sweetest revenge. Ketika kita mau belajar menjadi anak Tuhan, ketika kita mau belajar untuk mengikut Tuhan, ya, Tuhan sempat pernah bilang gitu sama kita. Kalau misalnya kamu mau mengikut aku, kamu harus melakukan perintahku, ya kan? Perintah dia yang paling utama ialah mengasihi. Ya, kalian pasti tahu lah ya. Tidak perlu saya ucapkan. Tapi pasti kalian tahu. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu mudah, ya kan? Kalau misalnya kita memberikan sesuatu, kemudian mereka membalas dengan kasih, gitu ya, kita senang. Dan rasanya mudah untuk melakukannya. Tetapi ketika kita mengasihi orang yang melukai kita, orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita, itu adalah sebuah nilai plus kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu semua orang bisa melakukannya. Ya kan? Semua orang bisa melakukannya dengan mudah. Tetapi ketika Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri, Tuhan tidak bilang kasihi sesamamu yang mengasihi kamu saja. Tuhan tidak memberikan syarat itu. Malah Tuhan menyuruh kita mengampuni 7 kali, 70 kali. Wow, tidak terbatas. Sama seperti kasihnya yang tidak terbatas. Pergumulan dalam mengampuni adalah hal yang nyata dalam hidup sehari-hari. Ya nggak sih? Kayaknya susah banget untuk mengampuni. Kalau diomongin, ditulis, kayaknya mudah-mudah aja. Diingat-ingat, kayaknya mudah-mudah aja. Dilihat-lihat di sosial media, kata-kata forgiveness gitu ya. Mudah-mudah aja gitu. Tetapi pada saatnya itu terjadi, itu rasanya pergumulan batin. Ya, apa yang harus aku lakukan, bagaimana harus aku bersikap, belum lagi kemarahan, kekesalan, kekecewaan yang timbul karena luka tersebut. Kita nggak tahu, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, sengaja atau tidak untuk melukai atau merugikan kita. Ini walaupun kita tahu
orang mengampuni ini adalah sebuah keharusan gitu ya. Tapi sulit untuk dilakukan. Makanya pengampunan itu sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya. Maka ketika teman-teman pernah merasakan mengampuni seseorang, itu bersyukur. Karena itu adalah rahmat yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Mengapa sangat sulit dilakukan? Karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita adalah manusia yang lebih kuat daging daripada rohnya. Iya kan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dimampukan oleh kekuatan yang melampaui diri kita. Dan itu adalah kasih. Pengampunan sejati selalu didasari dan digerakkan oleh kasih. Kalau teman-teman tadi mengingat ya, Santa Teresa Lisieux mengatakan panggilanku ialah cinta kasih. Ingatkah teman-teman bahwa kasih ini adalah hal terindah yang bisa kita miliki ketika kita hidup di dunia. Bapa mengorbankan putra tunggalnya untuk mati bagi kita. Ya. Mengapa Tuhan mau dan mampu melakukannya? Karena Ia adalah kasih. Tuhan bukan memiliki kasih. Bukan artinya karena aku punya kasih maka aku melakukannya. Bukan. Tetapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Ya. Dan kita tidak bisa mengampuni jika Tuhan tidak menguasai hidup kita. Kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri, kita masih mengandalkan pengalaman-pengalaman dan kebajikan kita sendiri, ya, kekuatan kita sendiri. Di dalam perjalanan kita akan jatuh. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan yang adalah kasih, kita akan mampu menjalaninya pelan-pelan tapi pasti, ya. Dan kita pun bisa memperoleh buah dan bertumbuh. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Oleh itu, pengampunan sejati selalu didasari dan digerakkan oleh kasih. Yohanes 20, kalau teman-teman ingat ceritanya ketika Tuhan Yesus menampakkan ya dirinya kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang tuh tengah-tengah mereka. Cung cung, ada soundtracknya gitu. Ada backsoundnya. Damai sejahtera bagi kamu. Oh, gitu. Damai sejahtera bagi kamu, gitu kan. Kemudian waktu itu murid-muridnya awalnya shock. Hah? Tetapi ketika dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan dirinya, murid-muridnya senang banget, bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Tuhan Yesus bilang lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kamu yang dalam kurung adalah semua anggota panen. Sama seperti Bapa mengutus aku, Tuhan Yesus, demikian juga sekarang Yesus mengutus kamu, kalian semua. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah. Ya, kalau teman-teman juga pernah baca atau pernah mendengar cerita bagaimana bangsa Israel itu adalah bangsa yang terpilih ya. Di kitab Keluaran itu
diceritakan bagaimana Israel ini, bangsa Israel ini berkali-kali juga melakukan banyak dosa. Tetapi kasih dan pengampunan Tuhan pun terjadi berkali-kali bagi mereka. Ya. Tuhan begitu murah hatinya, Allah begitu murah hatinya, Dia memberikan kasih dan pengampunannya, walaupun Israel ini bebal, ya. Dan ketika Tuhan Allah sendiri itu mengampuni kita, memberikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, masa kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow. Sebegitunya gitu ya, pentingnya kita mengampuni. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Sejak kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus. Maka sama seperti kita menerima kasih karunia pengampunan dari Allah, kita pun harus memberikan belas kasih dan kemurahan hati yang sama pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kalau gitu caranya kita mengampuni? Aku punya 5 permintaan. Kita jin 5 cara untuk kita bisa mengampuni. Saya berikan kalian 5 permintaan kayak. Yang pertama, punya mindset bahwa mungkin untuk mengampuni. Ya. Bahwa mungkin untuk mengampuni. Ketika kita punya mindset bahwa mengampuni itu mungkin, maka kita mau belajar untuk mengusahakannya. At least poin number 1 ini kita punya di dalam pikiran kita, hati kita. Yang kedua, banyak-banyak mengenal Sang Cinta Kasih. Banyak cara, ya. Teman-teman ikut panen, ini juga salah satu cara kita mengenal Sang Cinta Kasih melalui firman-firman dan surat cintanya, ya kan? Di dalam doa, mengikuti perayaan Ekaristi, kita tidak lagi akhirnya mendengar bahwa Tuhan itu baik, tetapi kita akan mengalami sendiri bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ini yang paling penting, sehingga kita mengenal benar-benar siapakah Tuhan kita, siapakah Sang Cinta Kasih. Ya, jadi yang kedua, banyak-banyak mengenal Sang Cinta Kasih. Yang ketiga, bergantung pada Roh Kudus. Yang aku tadi bilang bahwa daging kita memang lemah. Ya, banyak banget godaan. Banyak banget tuh angin-angin topan, angin-angin badai gitu ya, yang bisa membuat kita jatuh berkali-kali, bahkan jatuh dalam hal yang sama. Tetapi ketika kita bergantung pada Roh Kudus, Roh ini akan membantu kita, memampukan kita, bahkan ketika kita takut untuk mengampuni, ketika kita khawatir kalau kita sudah mengampuni, lalu apa yang terjadi? Ya, ketika kita bingung cara mengampuni, bergantunglah kepada Roh Kudus. Tanya sama Roh Kudus, apa yang harus aku perbuat? Ya, karena Roh Kudus ini, Roh Cinta Kasih ini akan memberitahukan kita semuanya. Dan kalau teman-teman tahu, Roh Kudus sendiri juga akan memberikan kita buah-buah rohnya yang begitu banyak. Ya. Yang keempat, nah ini yang paling praktis ya, berhenti membicarakannya terus-menerus. Kadang-kadang kita tuh kalau sudah disakiti, sudah dilukain gitu ya, kalau kita benar, kalau kita simpan terus-terus, kita harus cerita sama teman, ya. Tetapi kalau kita cerita terus-menerus ya, 1 tahun ceritanya masih sama, 1 tahun 3 bulan ceritanya masih sama, Dan yang kita bicarakan adalah keburukan-keburukannya yang membuat kita makin benci dan makin sakit hati. Bagaimana caranya kita bisa mengampuni? Kita jadi fokus sama perbuatannya daripada fokus sama usaha kita untuk mengampuni.
Jadi berhenti membicarakannya terus-menerus. Bicarakan secukupnya saja. Bicarakan sama Tuhan, ya. Bergantung sama Roh Kudus. Mohon kekuatannya, cerita dan curhat sama Tuhan. Karena belum tentu nih kalau kita cerita sama yang lain juga langsung dapat solusi, ya kan? Dan yang terakhir, berdoa bagi mereka. What? Mungkin waktu mengetahui ini kayak, aduh itu mustahil, bagaimana ada kebencian, kemarahan, dendam di dalam hati ini bisa membuat aku berdoa bagi mereka. Tetapi teman-teman, ketika kita berdoa bagi mereka, ini membuka pintu pengampunan yang jauh lebih besar. Ya, ketika kita berdoa, ya kita berdoa bagi mereka, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, udahlah, ini orang yang gue benci, lo yang atur deh. Gue udah gak tahu lagi caranya, gitu. Aku serahkan sama Engkau, Tuhan. Biar Engkau sendiri yang ubah mereka. Aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, A, A, B, gitu. Tapi tidak berubah. Ketika kamu berdoa bagi mereka, kamu mengikut sertakan Tuhan dan kamu menyerahkan sama Tuhan. Teman-teman kalau tahu cerita Matius ya dari bab 18 ayat 21 sampai 35 cerita tentang pengampunan yang paling populer. Iya, populer. Ketika seorang hamba ini punya utang 10.000 dinar. Ya, ingat ya. Kemudian dia datang sama raja dan minta utangnya dihapusin. Raja ini tergerak oleh belas kasihan sehingga dia mengampuni dan menghapus hutangnya. Tapi sayangnya ketika hamba ini sudah diampuni, dibebaskan dari hutang-hutang yang 10.000 dinar itu, ketika dia berjalan keluar, dia bertemu sama salah satu kawan yang berhutang kepadanya 100 dinar. Berapa persen tuh? 10% ya? Sekian. Iya, sekian. Kenapa tiba-tiba jadi matematika? Ya. Tetapi ketika teman-temannya datang ini ya, dia menagih, bahkan mencekik gitu ya. Luaskan hutangmu. Pada saat 2 detik, 3 detik sebelumnya, dia diampuni dan dilunaskan hutang-hutangnya oleh raja. Wow, sungguh manusia. Sungguh manusia yang begitu lemah. Ya. Ya mungkin kita juga pernah mengalami demikian gitu. Kita masuk ke ruang pengakuan gitu ya. Kita minta ampun atas dosa-dosa kita gitu. Dan sudah diberikan penitensi, udah selesai gitu ya. Udah plong. Besoknya atau bahkan malamnya gitu ya. Mungkin orang terdekat kita, orang tua kita, ataupun teman-teman kita gitu ya. Datang dan membuat kita kesal, membuat kita marah. Akhirnya kita dendam lagi, terluka lagi. Manusia sering kayak gitu emang. Tapi teman-teman, mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain dari hutangnya sama kita, tetapi mengampuni juga berarti membebaskan diri kita sendiri. Ya. Kemudian buah mengampuni yang lain. Mengampuni ini adalah refleksi, cerminan dari kerendahan hati. Jadi ketika teman-teman mungkin ada yang mau bertumbuh dalam kerendahan hati, ya, karena Tuhan Yesus sendiri udah ngomong sama kita, belajarlah daripadaku, yang karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau teman-teman mau belajar dalam kerendahan hati, bertumbuh dalam kerendahan hati, belajarlah juga untuk mengampuni. Ibrani 2 ayat 9, di situ dikatakan bahwa pada saat itu, untuk sesaat saja,
Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat. Dan semua itu rela ditanggungnya demi menebus dosa-dosa kita. Itulah kerendahan hati yang sejati. Ya, karena teman-teman, tanpa kerendahan hati kita tak akan bisa mengampuni. Ya, rendah hati bukan berarti kita berarti tidak mempertahankan posisi atau kedudukan siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, orang yang rendah hati juga tidak meminta dihormati dan dihargai, tetapi justru kita mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan mereka daripada diri kita sendiri. Ya, itu definisinya kerendahan hati. Kemudian buahnya lagi. Pengampunan ini adalah pintu menuju mujizat, ya. Menuju kalau teman-teman mau doanya dikabulkan, ya. Ini adalah salah satu doa yang selalu kita ucapkan, ya, bahkan mungkin sudah di luar kepala. Tapi kalau kita coba doakan ini pelan-pelan, kita akan dapat maknanya. Siapa yang tahu doa ini doa apa? Bapak kami. Keterlaluan nih kalau nggak tahu. Bapak kami. Bapak kami, benar. Menarik gitu kalau ada bingung mikir dulu gitu. Cari dulu kan, pasti didoain dulu dari awal. Benar nggak ya? Yes. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan semua perasaan negatif yang kita simpan ini adalah dosa. Ya, bahkan marah itu masuk 7 dosa pokok. Dan teman-teman, dosa ini adalah penghalang jawaban doa. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman bingung kenapa ya doa saya tidak dikabulkan, gitu. Mungkin kita masih menyimpan ada kebencian, mungkin kita masih menyimpan ada kemarahan yang menghalangi kasih Tuhan mengalir, ya, yang menghalangi kita dengan Tuhan. Karena dosa adalah satu-satunya penghalang cinta Tuhan kepada kita. Seperti yang tadi sudah aku katakan, di dalam pengampunan, Tuhan tidak berurusan dengan hati orang lain. Ya. Tetapi Tuhan sedang berurusan dengan hati kita sendiri. Hati orang lain adalah urusannya sendiri deh dengan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika kita mengampuni, mereka langsung berubah. Tidak. Bisa jadi mereka akan tetap menyakiti kita. Bisa jadi mereka tetap akan melukai kita. Tetapi hati kita yang mau mengampuni, hati kita yang sudah dipenuhi akan kasih Tuhan, akan membuat luka-luka itu tidak sanggup lagi tinggal dalam hati kita. Ya. Hati kita bisa jadi kuat, kebal, sama yang namanya duri-duri, sama semak belukar itu tadi. Mengampuni itu sifatnya Allah. Dan jika roh Allah ada dalam kita, maka kita juga pasti memiliki hati yang bersedia dan bisa mengampuni. Memang tidak instan, ya, tidak otomatis gitu, karena pengampunan itu menyangkut hati dan perasaan. Iya. Tetapi setiap orang itu punya waktu dan proses yang berbeda-beda untuk mengatasinya. Caranya beda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Cara aku bisa jadi juga tidak bisa kalian lakukan atau berbeda dengan cara kalian. Ya. Dan semua itu tergantung sejauh mana kita merelakan hati kita kepada Tuhan. Saya pun mengakui bahwa kadang kita tidak bisa menerima begitu saja. Mengapa orang yang menyakiti kita atau merugikan kita itu kok hidupnya baik-baik saja, sedangkan kita menderita di sini, gitu ya. Tetapi di dalam pengampunan ini, sekali lagi Tuhan tidak berurusan dengan hati orang lain. Hati orang lain itu urusannya dengan Tuhan. Dan yang berurusan di sini adalah hati kita sendiri.
Iya, di dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi tenang saja kawan-kawanku. Ya, tidak usah memikirkan enak-enak saja dia gitu. Tapi baiklah kita mengurusi hati kita sendiri, pribadi kita sendiri, jiwa kita sendiri. Ketika kita sudah tahu nih yang kemarin kita belajar pertumbuhan gitu ya. Kemudian hari ini kita belajar tentang mengampuni. Udah tahu begitu banyak buahnya. Susah? Iya, pasti. Tetapi tidak mustahil. This is the good news. Susah? Iya. Tetapi tidak mustahil. Forgiving is a process that takes time and sacrifice. But at the end of painful process, we are the one who will reap the results, receiving blessings and enjoy life in His glory. Pengampunan ini adalah proses yang membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan. Ya. Tetapi ketika akhir proses yang menyakitkan ini, kita adalah satu-satunya yang akan memetik buahnya. Ya, merasakan hasilnya sendiri, menerima berkat-berkat Tuhan, bertumbuh dalam cinta kasih, dan bisa menikmati hidup dalam kemuliaannya. So, teman-temanku yang terkasih, mengampuni itu sulit, tetapi tidak mustahil. Dan yang kita lakukan ini, mengampuni ini, adalah satu hal yang penting untuk kita bertumbuh. Teman-teman punya saudara seiman di dalam panen, ya, sama-sama untuk bertumbuh, sama-sama belajar, dan bersyukurlah teman-teman punya komunitas ini. Itu artinya kita tidak sendiri dalam proses ini, tetapi ada teman-teman yang bisa menguatkan kita, membantu kita, ya, mendoakan kita, berdoa bersama kita. Aku punya satu pengalaman tentang mengampuni ini. Pada kapan ya? Sudah lama, sekitar tahun 2010-an dan 2013, 14-an, aku udah lupa. Pada saat itu, aku punya teman, dia entah datang dari mana gitu ya, dia tiba-tiba sangat terbuka sama aku. Jadi temannya ini masih teman baru, jadi kita baru temenan 6 bulanan. Tetapi dia tiba-tiba terbuka sama aku dan dia memberitahukan aku sebuah rahasia yang menurut aku cukup membutuhkan rahmat Tuhan untuk mengerti apa yang dia alami gitu ya. Dan karena rahasia yang dia ceritakan itu menurut aku begitu berat, tidak bisa aku simpan sendiri dan butuh untuk mendoakannya juga, sehingga aku datang sama teman dekat aku. Aku minta bantuan dia untuk mendoakan juga temanku ini. Ya, jadi aku menceritakan tidak semua rahasianya, tidak detail, tapi aku minta doanya saja, gitu ya. Jadi cuman pokok pikirannya gitu ya. Kemudian aku minta doa. Jadi itu tujuan aku, karena aku merasa saat itu aku tidak bisa menyimpan ini sendirian. Dan aku percaya sama teman baik aku ini. Tidak lama kemudian, ketika itu, setelah aku menceritakan hal itu kepadanya dan meminta dukungan doa daripada dia, aku mendapat kabar bahwa rahasianya itu tersebar. Ya, sebuah rahasia yang tidak sulit untuk diterima semua orang, sehingga muncullah kabar bahwa
aku ya menyebarkan itu, kemudian aku ya mencorenglah nama baik teman aku ini, dan seakan aku difitnah saat itu. Pada saat itu aku statusnya sudah mulai aktif pelayanan, ya. Dan yang mendengarkan kabar itu banyak juga orang-orang di gereja, ya. Dan mereka akhirnya memandang aku ya seperti orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang ya intinya aku difitnah lah saat itu. Sudah bingung bagaimana mendeskripsikannya. Pada saat itu aku bingung, ya kan, perasaan aku tidak membicarakannya kepada siapa-siapa gitu, hanya kepada teman aku ini. Lalu aku tanyalah kepada teman aku ini. Iya, ternyata dia yang memberitakan kepada satu orang lagi. Dan orang itu yang menyebarkan. Jauh ya. Tapi aku yang dapat imbasnya. Saat itu bingung. Ya, bingung aku harus bersikap apa karena aku merasa tidak salah. Di satu sisi aku juga bingung karena aku sedang aktifnya pelayanan. Rasanya sungguh sulit pelayanan ketika di dalam hati ini ada rasa marah, ada rasa ketidakadilan. Aku bingung saat itu. Aku harus berbuat apa? Aku takut bahwa pelayanan aku ini tidak tulus dan tidak menjadi pelayanan yang baik gitulah. Tidak bisa memberikan aku buah pelayanan yang baik. Saat itu aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Ya, waktu itu marah iya, kesal iya. Sampai mungkin ada 2-3 bulan aku tidak berbicara sama teman baikku ini. Padahal dia juga teman sepelayanan aku gitu ya. Tapi justru mungkin orang yang paling dekat yang membuat hati kita terluka begitu besar. Ya kan? Saat itu aku bingung apa yang harus aku lakukan. Tetapi aku mengingat aku diajarkan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Then I start to do point number 5. Berdoa bagi mereka. Aku tidak cuma berdoa bagi teman baikku ini yang menyebarkan segala-galanya, yang ya bisa dikatakan akhirnya mengkhianati aku tanda kutip walaupun dia tidak sengaja gitu ya. Aku mendoakan juga buat semua yang berprasangka buruk sama aku. Waktu itu aku cuman berdoa supaya pelayanan aku ini tidak jadi berat gitu. Karena ya aku senang melayani. Hal itu awalnya tidak membuat aku berpikir, oh mungkin ini caranya mengampuni gitu ya. Tapi ketika aku berdoa, mendoakan mereka satu persatu, hati aku seperti Tuhan bentuk sedemikian rupa, sehingga mindset aku bisa terbentuk, hati aku dipenuhi akan cinta Tuhan, ya, aku berhenti membicarakan terus-menerus, dan aku belajar bergantung sama Roh Kudus. Poin nomor 5 itu ketika aku berdoa bagi mereka, nomor 1, 2, 3, dan 4, itu terjadi begitu saja. Ketika aku berdoa, bukan berarti mereka langsung, oh, Sharon tidak seperti itu, gitu ya. Tidak. Tetapi ketika aku berdoa, hati aku yang Tuhan pulihkan. Mau mereka berkata apa, aku jadi ya udah bodo amat gitu ya. Tidak terusik lagi. Dan di situ
bisa aku ibaratkan seperti sebuah kertas. Kalau teman-teman mungkin sering dengar kertas putih gitu ya, yang udah diubek-ubek gitu ya, udah di crumple gitu. Kalau dibuka udah nggak bisa mulus lagi, ya kan? Itu sama seperti ibaratnya kayak kepercayaan kita udah kasih nih ke teman baik kita gitu ya, dengan harapan dia juga bisa bantu doain. Iya, tahu-tahu gitu ya, hasilnya malah aku mendapatkan itu gitu. Tetapi teman-teman, ketika aku berdoa dan aku mendapatkan buah-buah pengampunan itu, aku jadi sadar bahwa kertas yang mungkin tidak sempurna itu lagi, yang tidak mulus itu lagi, masih tetap bisa menjadi kertas yang ditulisin, masih bisa dipakai untuk melipat, masih bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Ketika kita mengampuni, mujizat Tuhan itu nyata. Ketika kita bergantung pada Roh Kudus, kita sendiri yang akan diubahkan. Mengampuni itu sulit, tetapi tidak mustahil. Untuk itu teman-teman, aku mau mengajak, mari saat ini kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk dipenuhi kasih Tuhan sendiri. Ya, untuk kita buka hati kita yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, yang mungkin dipenuhi rasa sakit, gitu ya. Kita buka lebar-lebar untuk kasih Tuhan bisa mengalir. Sehingga hati kita tidak kekurangan air, ya, tidak kurang cahaya matahari, tidak dipenuhi oleh hama, semak belukar, ya. Dan hati kita bisa menjadi hati di mana cinta Tuhan mengalir begitu luas. Aku mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu. Tunggu ya. Oke. Semoga bisa kelihatan liriknya. Dari mana sih? Di PowerPoint apa di... Di PowerPoint kok. Sebentar Oke. aku berikan. Ding. Kelihatan nggak? Oke, lihat. Oke, mari teman-teman kita tenangkan hati kita masing-masing. Kita ambil posisi doa kembali. Saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita sudah belajar berbagi bersama bagaimana pengampunan, dendam, amarah yang kita simpan ketika kita lepaskan itu bisa menjadi pemulihan dan pertumbuhan bagi iman kita, namun kita tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk itu mari teman-teman kita serahkan hati kita saat ini. Kita biarkan Tuhan yang mengubah kita sendiri. Mari bersama kita menyanyikan Mendekat Padamu. Tuhan, ini kami mau datang kepadamu. Ku datang ya Tuhan, bawa diriku dengan segala kelemahan, apa adanya. Ku tahu
Kau mengerti semua dalamku. Ku percaya kasih-Mu kan memulihkanku. Tuhan, bawaku mendekat padamu. Biar kasih-Mu ubahku jadi yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Mari kita nyanyikan sekali lagi sama-sama. Ku datang ya Tuhan, ku datang ya Tuhan, bawa diriku dengan segala kelemahan, apa adanya. Ku tahu Kau mengerti semua dalamku. Ku percaya kasih-Mu kan memulihkanku. Tuhan, bawaku mendekat padamu. Biar kasih-Mu ubahku jadi yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Tuhan, bawaku. Tuhan, bawaku mendekat padamu. Biar kasih-Mu, biar kasih-Mu ubahku jadi yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang bersama-sama di hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau menghadirkan kami di sini, memanggil kami di sini, berkumpul, bersekutu bersama.
Bukan suatu kebetulan kami boleh belajar pada malam hari ini tentang kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Maka di saat yang indah ini pun, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk boleh hadir menaungi hati kami. Biarlah kasih-Mu sendiri yang mengubah hati kami ini. Karena kami tahu, kami begitu lemah. Kami tahu, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri. Untuk itu hadirlah dalam hati kami yang terdalam. Ubahlah hati kami, bentuklah hati kami. Sehingga kami sanggup dan mampu untuk mengampuni. Dan pada akhirnya, kami pun boleh bertumbuh dengan baik, dengan begitu indahnya, di dalam cinta kasih-Mu sendiri. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, apa yang saat ini kami perjuangkan, pergumulkan, pekerjaan kami masing-masing, kuliah kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Thank you, Sharon. Kita boleh tepuk tangan virtual. Thank you so much. Thank you, Shirin. Udah Thank you, Shirin. mengisi malam hari ini dengan banyak poin positif ya. Amin. Intinya forgiveness susah, iya, tapi tidak mustahil. Yes. Tadi kayak ada pertanyaan tuh. Boleh. Thank you. Ini ya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh kita ini ya share ya. Boleh dong. Oke. Pertama, pertanyaan nih. Bagaimana cara membantu orang menghilangkan atau setidaknya mengurangilah rasa dendam pada seseorang yang pada dasarnya dirinya tuh memang dendaman gitu katanya. Oke. Jadi Ini ceritanya mau membantu orang ya, bukan membantu diri sendiri lah intinya ya. orang gitu, cerita orang. Oke, tapi orangnya tuh dendaman gitu. Oke. Mungkin aku mau koreksi dulu. Terima kasih pertanyaannya. Tapi aku mau koreksi satu pernyataan ini pada seseorang yang pada dasarnya dirinya memang dendaman. Teman-temanku tidak ada ciptaan Tuhan yang Tuhan masukkan nih sifat pendendam. Enggak, ya kan? Kita kan diciptakan menurut gambar Tuhan, ya. Jadi bagaimana tuh gambar Tuhan? Ya itu tadi, banyak-banyak ya mengenal cinta kasih. Seperti itulah seharusnya pada dasarnya diri kita yang adalah ciptaan Tuhan yang begitu indah gitu ya, penuh kasih, tetapi karena adanya dosa asal yang membuat kita akhirnya punya kecenderungan untuk berdosa. Nah, ketika mungkin kita memikirkan, oh orang itu emang kayaknya pemarah gitu ya, dia tuh dendaman. Bisa jadi ada sebuah pengalaman masa lalu atau hal-hal yang pernah menyakitinya di mungkin secara dia tidak sadar gitu ya, masuk di alam bawah sadarnya, yang membuat akhirnya ekspresinya atau keluarnya itu, melampiaskannya itu jadinya mendendam, jadinya benci, mudah marah gitu ya. Karena dendam itu kan adalah sesuatu yang disimpan tapi tidak diungkapkan, tetapi penuh kebencian. Beda ya sama Bunda Maria gitu ya. Kalau Bunda Maria itu memendam dalam hati, tetapi dia merenungkannya. Gitu. Beda sama Bunda Maria mungkin ini. Tetapi yang dipendam ini mungkin itu keluarnya jadinya kebencian gitu, sehingga seseorang ini sulit untuk mengampuni atau sulit untuk punya kasih di dalam hatinya. Nah, ya mungkin bisa dicoba gitu ya, dicoba tadi teladanin Bunda Maria itu. Bunda Maria itu
memendam juga di dalam hati, dia tidak mengumbar-umbarkan apa yang dia alami, ya, kebingungan dia akan, wah aku dikandung oleh Roh Kudus, what, gitu. Tetapi dia merenungkannya, gitu. Ya, merenungkannya dalam artian dia bertanya sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia serahkan sama Tuhan. Nah, mungkin bisa dibujuk temannya yang katanya pendendam ini untuk pelan-pelan menyerahkan hatinya sama Tuhan, gitu ya. Dan dicari kira-kira apa sih yang membuat dirinya ini dendaman, gitu. Apa hal-hal yang mungkin ketika kejadian apa gitu ya membuat dia uh, dendamnya keluar gitu atau rasa bencinya keluar. Itu bisa dicari terlebih dahulu sehingga kita tahu akar masalahnya itu apa. Tetapi pada dasarnya Tuhan tidak menciptakan kita itu dendaman. Jadi pasti bisa untuk membantunya untuk menemukan kasih itu di dalam hatinya. Mungkin tertumpuk gitu ya oleh pengalaman-pengalaman yang menyakitkan sehingga akhirnya dia menjadi orang yang dendaman. Begitu. Banyak-banyak mendoakannya, banyak-banyak membantu dan menemaninya. Karena ini ceritanya Stefan ini ya, mau membantu gitu ya. Membantu. Mau membantu, bukan Stephen-nya ya. Oke. Oke, Stephen bagaimana? Cukup menjawab. Stephen mau bertanya lagi. Mantap kakak. Oke. Terima Thank you, kasih. thank you. Semangat. Semangat. Apalagi ada yang bisa dibantu lagi, Bapak? Kita masih punya banyak waktu sampai dengan jam 12 malam. Ini buat Wow. Happy New Year. Sampai jam 12 malam. Oke. Ingin cepat-cepat beralih tahun ya, karena tahun ini agak aneh ya sampai dengan sekarang ini ya. Iya. Tidak ada yang sangka ya 2020 berjalan seperti ini. Tidak ada dalam ramalan. Lamaran Mamah Dedeh nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak pernah disebutkan. Oke. Nah, next nih, ini ada kaitannya sama judul kita, Sharon. Ya. Forgive to forget. Ya. Apakah mungkin kalau misalnya orang yang bilangnya forgive itu sebenarnya apa? Kan orang sering bilang ya, gue sih bisa nih memaafkan, tapi gue tuh nggak bisa melupakan gitu. Nah, itu masuk ini dia sudah mengampuni apa belum sih gitu? Oke. Good question. Ya. Teman-teman, forgive to forget ini, judulnya ini bukan berarti ketika kita forget, itu kita melupakan peristiwanya. Tetapi yang kita lupakan adalah rasa sakitnya melalui forgiving. Bukan kita melupakan itu berarti ya kita lupakan saja karena ada peribahasa yang bukan peribahasa sih, pernyataan yang bilang semakin dilupa semakin diingat. Ya enggak. Jadi mustahil ya kan. Jadi bukan peristiwanya yang dilupakan, bukan peristiwanya yang hilang gitu ya, tetapi rasa dendamnya, rasa marahnya, rasa sakitnya itu yang hilang. Itu yang diubah menjadi pengampunan. Itu. Kalau misalnya aku lupa akan peristiwanya, aku nggak bisa sharing seperti yang tadi. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu yang menyakiti kita nggak bakal bisa lupa. Tetapi pada saat itu terjadi, mungkin saat itu kita merasakan dendam, marah, sakit, kecewa. Tetapi ketika pengampunan itu terjadi, kita mengingat peristiwa ini kembali, yang adanya buahnya sukacita, jadi berkat, ya buahnya bisa menjadi cerita kita untuk sharing bahwa pengampunan itu nyata, real, gitu. Tetapi peristiwanya sendiri itu sudah berubah, jadi dari awalnya yang menyakitkan jadinya memberkati. Jadi bukan berarti melupakan peristiwanya, tetapi melupakan atau menghilangkan rasa sakit lukanya kita itu. Oke, thank you Sharon. Sama-sama. Ini
tidak didisclose namanya karena masuk lewat jalur pribadi. Gini nih MC-nya bisa dijapri. Oke, biar kita ada selang-seling mungkin Victor dulu teman-teman ada yang mau bertanya. Ini masih ada sih pertanyaan masuk japri, cuman kita coba selang-seling deh biar. Iya, boleh. Supaya dengar juga suaranya. Udah bosan kayaknya dengar suaranya George. Iya, betul banget. Mending suaranya bagus deh suaranya. Oke, ada teman-teman? Atau mau di chat? Di chat box? Forgiveness. Elisa? Gue boleh nanya nggak? Boleh dong, silahkan Nah, Melisa. nggak boleh. Nggak, maksud gue mungkin kali ada yang mau nanya yang lain gitu. Silahkan Melisa, boleh. Gue apa ya? Eh Gini, maksud gue ini kan tema udah dari minggu kemarin ya, gitu ya, tentang forgiveness ini. Terutama yang untuk kemarin kan yang yang bertumbuh itu ada 3 hal, yang duit, memaafkan, sama pengampunan duit sama tunduk taat ya. Kemarin gue udah sedikit sharing ini. Hah? Ya, gue kemarin udah sedikit sharing ini di Padi, di kelompok kecil gue. Menurut gue pribadi, dari 3 hal ya, dari pengampunan, duit, sama tunduk taat, paling problem sama gue sih duit nggak terlalu, tunduk taat nggak terlalu, karena gue dari kecil udah dibiasain ya sama orang tua gue untuk selalu ikut peraturan-peraturan ya. Jadi buat gue itu nggak terlalu masalah ya. Masalah ini nih, forgiveness ini loh, pengampunan ini kayak, aduh gila, gue udah paling gimana ya, paling susah gitu buat gue. Bukan susah, nggak, maksud gue adalah sebenarnya tipe orang yang bukan pendendam. Gue kalau ada masalah sama orang, gue ada masalah sama lu sehari hari ini gitu, besok gue udah ketawa-ketawa lagi gitu. Cuman masalahnya gini, gimana ya, gue punya masalah sama orang gitu ya, dan ini orangnya juga lebih tua dari gue gitu loh, seumuran nyokap gue, lebih muda dikit lah gitu ya. Nah, ya sebenarnya kan gue juga punya masalah luka batin sama nyokap gue, sama bokap gue, dan sama si tante ini. Tante ini udah lama sekali, gue udah 10 tahun kali gitu ya kenal sama dia, dan ini orangnya emang rada-rada gimana ya, nyebelin gitu loh. Lu mau deket sama gue tapi bukan ngajak damai, tapi ngajak ribut gitu. Akhirnya, tapi ya kan emang gue dasarnya emang orangnya nggak pendendam, tapi memang gue kalau orang yang nggak bisa dideketin, ya gue juga nggak akan deket sama itu orang gitu. Nah, ini gimana ya, ini orang berkali-kali ngajak ribut sama gue, bikin gue sakit hati juga gitu ya. Dan gak minta maaf. Mungkin gue nggak ngerti ya, sadar apa enggak gitu ya. Sampai akhirnya 2 minggu yang lalu tiba-tiba dia minta maaf sama gue. Terus baru kemarin malam dia juga minta maaf lagi sama gue. Terus gue telepon bokap gue dong gitu ya. Ini gimana nih? Si tante nih minta maaf nih gitu kan. Ya sebenarnya gue nggak dendeman gitu ya. Cuman masalahnya gue juga udah lama gitu bilang kalau emang mau join sama gue, mau jadi temen gue, mau cerita sama gue, ya ayo gitu. Gue orangnya nggak dendeman kok gitu ya. Cuman masalahnya nih orang, dia udah baik sama gue, ntar begitu lagi, baik lagi, begitu lagi, baik lagi, begitu lagi. Ibaratnya kalau gue bilang udah nusuk paku, cabut lagi, tusuk lagi, cabut lagi, tusuk lagi, cabut lagi. Sama lama Di itu lubang tembok yang sama bolong ya. kan, gede. Nah, itu lubang yang sama gitu. Di hati gue juga gitu. Ibaratnya kan, iya, ibaratnya kan apa, tancap paku, tarik lagi, tancap paku, tarik lagi, tancap paku, tarik lagi. Lama-lama kan lubang tuh tembok ya. Gede ya lagi gitu lubangnya. Sama kan, nanti gue juga begitu. Nih orangnya WhatsApp gue barusan. Nih, barusan aja. Gimana? Ya gue maksudnya gimana ya? Gue bingung jadi gimana. Gue sebenarnya orangnya nggak ada teman. Ya ini
Dia WhatsApp gue juga gue balas, ketawa-ketawa ke sana sini, hahaha. Cuman ya masalahnya gimana ya, itu ya tadi yang gue bilang, tancap lagi, cabut lagi, tancap lagi, cabut lagi, tancap lagi, cabut lagi. Ya bingung juga gitu, gimana ini cara ngadepin orang begini. Gitu sih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah bagaimana cara Iya, maksud menghadapi orang begini. Iya, Gitu ya. nggak maksud gue, ya satu ya gitu. Kedua, gue tahu memaafkan tuh harus gitu ya, memaafkan itu harus. Tapi ya seperti gue bilang tadi, maaf sih, gue sudah memaafkan, tapi ya nggak bisa kayak selayaknya orang nggak ada apa-apa gitu loh. Maksud gue, ya pasti gue akan ada kesel-keselnya juga. Itu gimana ya? Gue dosa nggak sih kalau kayak gitu? Apalagi maksudnya kan itu orang yang lebih tua dari gue gitu kan, bukan teman-teman gue juga gitu loh. Ya. Thank you. Thank you, Melissa. Jadi kalau teman-teman tadi dengar juga cerita aku, ini aku coba menceritakan dan menjawab semampu aku ya. Jadi ya namanya juga sharing-sharing ya. Jadi mohon maaf kalau kurang. Nah, kalau teman-teman tadi nyimak sharing aku tentang tunggu. Mohon maaf. HP aku lowbat. Sebentar, 2 menit. Sebelum hilang di tengah-tengah lautan kata-kata. Kita doakan Sharon. Sebentar ya. Semoga aman-aman saja. Tim doa kita ada? Oh enggak ada. Tim doa boleh tolong didoakan. Oke. Ini jarang-jarang kita dapat letih semewah ini ya. Kita bisa punya waktu banyak nih untuk ini. Jadi bagus sih Sharon, sebenarnya bagus sih Sharon. bagus ya, ini ya. Bagus. Untuk doa bagus, doa paginya jam 9 pagi aku ikut bagus, diberkati saya juga. Bagus. Harus sip. Oke. Adrian mau nanya nggak? Saya berteman sama si Sharon. Hah? Berteman sama si Sharon ini. Hah? Enggak. Sharing. Iya. Enggak. Aku nggak si Sharon, aku berteman si Sharon, doa terus aku coba lagi teman sama dia. Oh. Sampai demen sama si Sharon. Ya, kita demen semua lah. Kita demen karena kita ada tahan firman Roh Kudus. Iya, bagus ya sih. Ya. Teman semua kita. Ini mudah-mudahan baterainya masih kuat. Iya benar. Apa? Ini si Sharon ada anaknya. Iya, baterainya lagi ini. Adrian, doain dong, Adrian, biar tetap kuat. Jadi, kuit. Halo, Michael. Sebutkan. Oh, udah. Hari mau sebut. Oke, Sharon. Hadiahnya sepeda. Tulisan ya. Dari Pak De Jokowi. Oke. Nggak jadi. Silakan, Sharon, lanjut. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi dengar cerita sharing aku yang out of nowhere gitu ya, gue yang ada yang menyebarkan lah itu kan. Yang menyebarkan itu Miriam nih, tante-tante. Bukan teman aku juga. Jadi dia ya orang gereja, tapi dia itu lebih tua daripada aku ya. Waktu itu juga bingung gimana ngadepinnya. Tapi aku tidak tahu apa yang Melissa alami ini kan mungkin mau jadi teman ya, mau membangun relasi lah, jadi teman dekat gitu ya sama Melissa ya, walaupun usianya agak jauh, gitu ya. Sorry, kalau boleh gue buka sedikit di sini ya. Minggu kemarin gue sih udah buka di kelompok kecil, cuman maksudnya kayak ini si tante ini bukan orang lain gitu, maksudnya bukan kayak temennya bokap gue mau jadi teman gue gitu, bukan. Ini apa ya gue ngomongnya ya, kok
bahasa halusnya ya gue ngomong stepmom lah gitu ya. Jadi gimana dia mau memperlakukan gue sebagai anaknya dia, tapi ya kadang nggak masuk di gua gitu loh, apa sih gitu, nyokap gua sendiri aja nggak kayak gini gitu loh, kayak aduh, ya yang udah gitu jelasannya parah banget lah, sumpah. Ya ya Oke, jadinya terus ya gue pikir ya kalau dia lagi baik ya gua akan baik, tapi kalau dia lagi pada gua jawabin gua marah-marah mending gue diemin gitu sih. Oke. oke, iya. Oke, ini unik sih ceritanya. Karena sama yang si tante itu yang jadi yang melakukannya itu jadi stepmomnya sekarang cowok aku. Bingung kan? Ya, begitulah hidup. Kemudian, kalau misalnya bagaimana menghadapi orang seperti itu? Ya, kita juga mungkin harus tahu sebenarnya tujuannya apa sehingga kita bisa buat yang namanya boundaries, gitu ya, batasan-batasan untuk dia tidak datang memaku lubang yang sama. Kita yang ciptakan boundaries itu harus dari kita sendiri. Gitu. Karena dia akan terus-menerus datang aja kalau kita dia minta maaf dan kita menerima, it's okay gitu. Tetapi kan ini ceritanya kita sedang punya lubang yang besar nih gitu ya. Dan dia juga siap sedia sama pakunya aja gitu. Nah, tapi on the other side, mau sampai kapan kita berurusan sama paku ini gitu, yang kita tahu mungkin sendiri, kita tahu sendiri bahwa paku itu bisa menusuk lubang yang sama gitu ya. Dan kita harus perjelas dan memberikan batasan itu tadi sama orang ini mungkin ya, tante ini gitu. Sehingga karena kita yang tahu diri kita ini maunya seperti apa, kita tahu kita bisa diperlakukan seperti apa, sehingga dia juga tidak sewenang-wenang gitu ya untuk melakukan apa saja gitu sama kita. Kan kita juga jadinya punya sifat yang nggak enakan, ya kan? Bingung juga kan harus ngapain gitu, nggak terima salah, diterima malah kayak gini gitu ya. Tetapi kalau dengan sikap yang sama kita lakukan terus-menerus, 2 tahun kemudian masih akan seperti itu, 3 tahun kemudian masih akan seperti itu, ya, sampai kita sendiri yang meledak. Sudah, saya tidak mau lagi, gitu ya. Jadi terserah dari kita, ya, sambil sekali lagi bergantung sama Roh Kudus, tanya sama Tuhan, Tuhan maunya orang ini apa ya, dan apa yang harus aku perbuat. Kalaupun dia akan terus datang, tolong Tuhan tambahkan aku cinta kasih, ya, sehingga aku pun tahu harus melakukan apa tanpa melukai hatinya atau tanpa menyakiti perasaannya. Gitu. Diomongkan saja sama orangnya ini, sama tante ini. Ketika mungkin kita membuat batasan bahwa oke, mungkin satu sisi kita sudah tidak sanggup gitu ya, kita punya mungkin kehidupan lain, mau move on misal gitu ya, kita sampaikan sama dia gitu ya, bahwa ini batasan yang aku buat ya, terima kasih sudah baik sama ini gitu ya, dan doakan buat dia juga hidupnya baik-baik saja. Seperti itu. Ingat nomor 5. Nomor 5 penting sekali ya. Iya. Kita nggak bisa kontrol apa yang akan dia lakukan. Bisa jadi 10 tahun ke depan pun dia akan datang lagi. Gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi pada saat itu, ketika kita sudah full nih, tangki cintanya kita nih, dia datang, kita udah nggak terusik lagi. Seperti itu. Oke. Semangat, Melisa. Selamat. Thank you, Sharon. Kita lanjut lagi ya ke teman-teman yang lain. Masih ada yang mau bertanya ya. Thank you, Mel, tadi pertanyaannya. Kemudian masih ada
Oke, tadi udah dari floor, kita balik lagi deh dari ini pertanyaan lewat jalur pribadi, lewat WhatsApp. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, gini, bisa ini nggak sih kalau orang yang bilang udah mengampuni, tapi ternyata batinnya itu masih luka, itu bisa kelihatan nggak sih gejala-gejalanya gitu? Gejala kayak sakit apa gitu ya? Ini nih bahasanya bagus nih. Mungkin ciri-cirinya atau apa gitu ya. Mungkin ini mau ngebantu temennya gitu ya. Kalau kalau masih ada yang luka gitu. Membantu ya, oke, Membantu. baik. Emang banyak orang-orang baik di panen ini. Mau Orang baik ini di sini. Ya, ya, ya. Oke, thank you. Saya sebenarnya background-nya bukan psikolog ya, jadi mohon maaf untuk tidak bisa menjabarkan mungkin begitu detail, tetapi dari pengalaman aku, ketika seseorang sudah mengampuni, dan misalnya luka batinnya itu benar-benar udah plong gitu ya, udah pulih, itu kelihatan dari buahnya. Ini yang paling penting, buahnya. Buahnya ketika kita mengampuni, peristiwa itu datang lagi, misalnya, atau kita ingat lagi, hati kita tidak merasakan terluka sedikit pun, tidak merasakan sakit, kesel, atau apapun itu. Ini the main indikatornya. Gitu. Aku punya luka batin sama papa, ya. Aku itu anak bungsu sebenarnya. Ya sebenarnya, emang yang sepalsunya apa? Ya. Jadi aku ini anak bungsu gitu ya. Cuma 2 bersaudara sih. Tapi karena 2 bersaudara jadi kelihatan banget mungkin perbedaannya. Sulung sama bungsu gitu ya. Aku anak kedua yang akhirnya tidak mendapatkan kepercayaan lah gitu sama papa untuk keputusan-keputusan di hidup aku. Pada saat aku lulus SMA, kuliah, makanya aku tuh mau merantau gitu ke Jakarta. Alasan ke 150-nya adalah karena aku mau lari dari rumah gitu ya. Karena kalau di rumah rasanya aku melakukan apapun itu harus izin, harus dapat kesepakatan gitu ya. Sedangkan aku mau belajar untuk membuat keputusan aku untuk hidup aku sendiri gitu. Termasuk soal pekerjaan. Nah, pada saat itu pun aku tuh punya luka batin yang, jadi papa aku tuh cukup temperamen ya. Jadi nadanya keras gitu ya. Kalau ngomong dulu juga suka buang-buang barang gitu ya. Tas sekolah aku dibanting gitu ya. Jadi kalau aku pada saat SMP, itu terjadi waktu SD, pada saat SMP naik ke SMA, kalau aku mendengar papa aku membentak sedikit, hati aku teriris gitu kan. Aduh, padahal bukan aku yang dibentak. Tapi itu tampaknya mempengaruhi lah. Mungkin itu gejalanya sedikit ya. Kalau misalnya peristiwa itu berasa mengingatkan kita terhadap luka batin kita, hati kita itu bereaksi, gitu ya, bereaksi, mau marah, mau kesel, tiba-tiba sedih, kecewa tanpa alasan, gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku sudah merantau ke Jakarta, 2-3 tahun kemudian aku dapat kerja, gitu ya. Termasuk soal pekerjaan, papa aku tuh selalu teror-terorin gitu. Kamu kerjanya cari kerjaan gimana, apa kabar gitu segala macam. Papa punya channel ini, papa punya ini, kamu kerja aja sama tante ini, om itu, bla bla bla. Sedangkan aku ini dalam proses pengen cari pekerjaan sendiri gitu yang membuat aku senang, membuat aku nyaman sama pekerjaan ini. Sehingga suatu titik aku memberanikan diri datang dan ngomong di chat gitu ya. Papa, nanti saya akan cari kerja sendiri. Nanti kalau sudah tidak dapat dan saya sudah tidak bisa mencari pekerjaan, nanti saya akan datang sama papa. Itu cukup lama gitu ya mikir kata-katanya dan cukup lama mengumpulkan keberanian untuk tekan tombol send. Gitu, karena banyak tuh belakangnya gitu ya, takut papaku merasa
useless lah, dia merasa tidak jadi orang tua yang baik gitu ya. Bisa jadi aku mungkin dimarahin karena tidak menghargai pertolongannya gitu ya. Nah, tetapi saat itu aku memberanikan diriku dan aku pun terus mendoakan papaku. Jadi karena cici aku dan aku sudah merantau ke Jakarta, jadi tinggal dia sama mamaku, mama tiri aku di Makassar gitu ya. Pada saat aku dulu berkomunitas, dia pun sering banget menyuruh aku keluar dari komunitas. Ya, dia sering aku berhenti untuk pelayanan. Aku tidak tahu karena apa, tetapi aku merasa dia mengalami kekecewaan lah terhadap gereja pada saat itu. Dan karena dulu sebenarnya dia mainnya sama Prata, sama teman-teman lah, banyak di lingkungan itulah di paroki. Dan tiba-tiba dia seperti itu gitu. Sehingga aku pun bingung dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mendoakannya, mendoakan papaku, mendoakan lukaku gitu ya. Karena untuk ngecat papaku aja itu butuh keberanian gitu ya. Untuk nginget papa aja di rumah itu kayak agak sedikit mengerikan gitu. Tapi sering berjalannya waktu ketika aku terus berdoa, mengaku dosa juga gitu ya, itu juga penting, mengaku dosa, kemudian terus melakukan pelayanan dan mempersembahkan pelayananku ini untuk pemulihan batin aku juga gitu ya, dan kemudian buat berkat buat papa juga gitu. Pelan-pelan papa itu di Makassar kayak ya dibentuk sama Tuhan begitu aja. Tiba-tiba satu hari aku melihat ada poster acara gitu terkirim di grup family gitu ya, dan papaku jadi kontak personnya. Kayak what? Bagaimana cara Tuhan mengubah papaku yang menyuruh aku keluar dari komunitas, menyuruh aku berhenti pelayanan, ya dan segala macam luka-lukanya mungkin sama gereja gitu, tiba-tiba jadi kontak person orang yang paling sering dicari di acara, yang digangguin terus buat registrasi, iya kan? Serius, he's willing to do that gitu. Itu satu sebuah tanda nyata gitu yang aku lihat bahwa papa aku mulai mau terbuka lah gitu sama Tuhan. Di situ aku sendiri, luka batin aku sendiri sama papa pelan-pelan sudah dipulihkan sama Tuhan. Tapi kan papanya kan yang belum berubah gitu ya, sehingga ketika dia mungkin membentak atau tidak mempercayai aku merasa terluka gitu ya. Aku mengingat lagi bahwa ya udahlah, aku anak bungsu dan segala macam gitu. Aku merasa tidak sudah berharga itu gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, simple things itu membuat aku, wow, Tuhan mampu mengubah papa aku. Bukan aku yang mengubah papa aku. Gitu ya. Dan buahnya adalah aku jadi mengerti kenapa papa aku dulu seperti itu. Dan ketika aku mengingat peristiwa itu yang aku bilang, tidak membuat lagi aku malah aku bisa menceritakan sama teman-teman sekarang juga dengan hati yang bersyukur bahwa aku pernah mengalami luka itu, proses itu. Jadi ketika kita mengingat itu tetapi kita masih merasa dendam, kesal dan marah, itu berarti walaupun kita katanya sudah mengampuni, tetapi batin kita masih belum terpulihkan. Gitu. Sehingga bisa jadi ketika peristiwa ke depan, peristiwa yang sama misalnya, tapi mungkin dilakukan hal sama orang lain gitu ya, terjadi, awalnya kita rasa biasa aja, tapi lama-lama akan terbuka sedikit demi sedikit. Kita merasa kesal sama orang ini, padahal orang itu mungkin bukan orang yang terlalu dekat sama kita ya, mungkin bisa jadi orang kantor kita aja gitu ya. Tapi dia mengingatkan kita akan luka batin kita yang dulu yang dilukain sama orang lain misal. Nah itu juga bisa. Jadi kenapa penting banget mengampuni, penting banget juga penyembuhan luka batin, karena itu akan berpengaruh sama kehidupan kita di masyarakat gitu.
kita tidak lagi mencari pengakuan, kita lagi kalaupun ditolak nggak apa-apa gitu ya, kita dikecewain nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apanya bukan karena pasrah atau mungkin karena sudah biasa, tetapi karena ada yang lebih besar daripada itu. Jadi kita nggak fokus sama penghargaan, pengakuan, gitu, penerimaan. Karena kita punya Tuhan di atas yang sudah menerima kita apa adanya. Demikian jawabannya kira-kira. Semoga bisa diterima. Semoga yang bertanya itu bisa membantu temannya tadi ya. Amin. Banyak malaikat-malaikat penolong di sini ya. Luar biasa. Oke, thank you. Udah nggak berasa, udah hampir setengah jam kita Q&A, udah mau jam 10. Sorry banget teman-teman yang masih ada pertanyaan yang belum sempat diutarakan. Mungkin bisa dijapri aja kali ya ke salah satu pengurus. Boleh nanti diterusin ke Sharon ya buat dibantu jawab ya. Thank you banget kalau gitu. Lagi thank you Sharon, sesinya menarik banget, interaktif. Thank you, Shelin. See you besok. Kemudian, Shelin. See you. Iya. Oke, kita beberapa pengumuman dulu ya. Sebentar. Diingatkan sekali lagi teman-teman untuk yang teman-teman newcomers bisa mengisi absensi dulu. Absensi dari tadi yang linknya udah ditulis tapi kayaknya udah hilang. Absensi boleh ditaruh dulu ya, Bapak Admin. Oke, itu untuk pendataan aja. Kemudian ya, untuk teman-teman yang mengikuti panen malam hari ini, kita juga kesempatan buat memberikan persembahan kasih yang sifatnya sukarela. Kemana? Ke rekening yang ada di chat box dan yang ada di itu rekening biasa panen, dipakai untuk kegiatan operasional panen. Jadi walaupun kita online, tapi tetap ada perlu dana di baliknya lah. Layarnya luar biasa rame ya Leo. Terus next padi ada di minggu depan ya. Minggu depan ada padi, kita sharing di sana. Kemudian nextnya lagi minggu depannya lagi akan ada sesi panen dengan info yang didapat itu dari tim KTM juga ya. Dari tim KTM juga. Oke, tapi bukan Sharon ya, yang lain. Yang pastinya akan menarik, nggak kalah menariknya lah dari ini. So, thank you banget semuanya yang udah hadir. Thank you Sharon sekali lagi, teman-teman, untuk mengabadikan momen spesial ini. Foto. Yes, Adrian, benar sekali. Foto, ayo kita foto. Oke, siap ya. Layar presentasinya boleh ditutup kan, Leo? Sip, thank you. Siapa yang ngambil foto? Kameranya boleh dibuka, teman-teman. Ya, Ya, sisiran dulu. nah, bedak, pakai bedak. Nah, siapa yang disitu? Saya apa? Siapa? Adrian udah sisir belum? Udah rapi belum? Nanti siapa yang foto? Saya yang foto apa siapa nih? Oh. Saya foto. Saya Iya, foto. yang bisa foto ya, sama Adrian juga ya. Iya. Oke, siap. Satu. Hitung ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you Adrian, thank you semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati semua. Ya. Ciao. Ciao.